Pada perkuliahan sistem ekonomi syariah kali ini kita akan mempelajari atau mengenal istilah-istilah produk ekonomi syariah dan pengembangan dari produk perbankan syariah. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama-sama, eh, ada beberapa produk yang tentu saja tidak asing karena memang sejauh ini kita lebih banyak mengenal produk-produk dari konvensional ya. Nah, jadi dari perbankan konvensional mungkin kita bisa mengetahui, mengingat bahwa ada produk-produknya. Di antaranya ada produk pembiayaan. Nah, produk pembiayaan dari bank konvensional ini ada pembiayaan kredit investasi, ada pembiayaan kredit modal kerja. Jadi kredit investasi ini artinya bank sendiri yang berinvestasi ikut menanam eh, keuangan atau pendanaan pada suatu proyek untuk mendapatkan profit dari proyek tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya kredit modal kerja. Nah, dalam hal ini orang yang ingin berusaha atau ingin mengembang usahanya, dia melakukan pinjaman uang ke bank. Kemudian ada kredit konstruksi. Dalam hal ini eh, suatu proyek, pembiayaan proyek yang mana di sini bukan bank yang langsung ikut menaruh modal, tapi orang yang mengerjakan proyek tersebut dia yang minjam, mencari dana, baik menambahi atau memang dana yang tidak ada dan harus dari bank karena sudah mendapat menang tender atau lainnya, sehingga dia mendapat kemudahan untuk berhutang ke bank dalam hal penggunaan atau pembiayaan dari konstruksi. Nah, kemudian ada lagi istilahnya itu tadi kan pembiayaan, ada eh, istilah ke pembangunan, untuk kredit pembangunan, misalnya untuk KUK, pembiayaan KUK, kredit usaha kecil, kredit usaha tani, KUT, kredit usaha koperasi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu termasuk produk konvensional perbankan ya, dalam hal pembangunan. Kemudian ada lagi kredit untuk konsumtif atau konsumsi. Ini bisa misalnya KPR, kredit pemilikan rumah. Nah, dalam hal ini yang selama ini kita mengenal lebih banyak untuk kredit pemilikan rumah ini banyak bank BTN ya, Bank Tabungan Negara, lebih konsentrasi pada pembiayaan kredit KPR. Kemudian kredit pemilikan kendaraan. Nah, jadi kita datang ke dealer, kemudian bayar DP, dan selanjutnya dikontrakkan ke bank. Jadi bank yang membayar lunas ke dealer tersebut. Nah, kita melakukan cicilan pembayaran ke bank ya, bukan ke dealer. Nah, kemudian pada bank konvensional juga ada kredit ekspor ya. Misalnya LOC ya, letter of credit, garansi bank atau produk perbankan konvensional. Kemudian treasury ya, spot, forward, swap, option. Nah, jadi urusannya kepada biasanya trading seperti indeks ya kan, forex. Nah, itu. Kemudian yang lebih umum lagi dan mungkin kita juga sering terlibat atau menggunakan jasa tersebut pada perbankan konvensional, yaitu simpanan atau tabungan, baik biro, baik tabungan biasa ya kan, atau deposit. Nah, itu. Kemudian jasa-jasa juga yang diberikan oleh perbankan konvensional, misalnya jasa transfer ya, jasa inkaso, kemudian jasa yang tersebar jaringannya ATM ya, automatic
teller mesin. Nah, sekarang kita mengenal dan bandingkanlah dengan produk antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Nah, maka karena perbankan syariah ini dianggap baru, sehingga istilah-istilahnya ini mungkin kita banyak yang asing ya. Baik kita mengenal istilah-istilah produk pada perbankan syariah. Nah, jadi pada produk syariah ini ada yang namanya jual beli ya, ada bagi untung atau bagi hasil ya, bagi untung atau bagi hasil. Jadi itu bagi untung ya, keuntungan yang dibagi, bukan bagi rugi. Kalau rugi, kerugian ditanggung, namanya bukan dibagi. Kalau kerugian sama namanya apa, biasanya ganti pembebasan lahan diganti rugi. Kalau dulu artinya kalau ganti rugi itu diganti siap-siap rugi. Nah, ya ini istilah disebut ganti untung. Lalu segala sesuatu di apa namanya dinegokan. Jadi pemilik itu sampai untung. Akhirnya pemerintah kan sanggup untuk ganti untungnya, batal proyek itu kan. Kalau dulu sering ganti rugi, sekarang ganti untung. Nah, jadi produk syariah yang berkenaan dengan jual beli diantaranya yang pertama itu murabahah. Nah, yang namanya murabahah ini yaitu jual beli yang keuntungannya disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, di istilah itu murabahah. Apabila jual beli keuntungan disepakati oleh penjual dan pembeli, itu disebut dengan murabahah. Kemudian ada istilah yang disebut dengan musawamah ya, musawamah. Musawamah ini yaitu jual beli yang keuntungannya hanya diketahui oleh penjual. Beda tadi kan antara murabahah dengan musawamah. Kalau murabahah sama-sama mengetahui penjual dengan pembeli. Kalau musawamah yang mengetahui hanya penjual. Kemudian ada istilah tauliyah. Tauliyah ini adalah jual beli yang tidak ada keuntungan bagi penjual. Jadi tidak ada komisi. Nah, itu tauliyah namanya. Saya ulang, yang namanya tauliyah itu jual beli yang tidak ada keuntungan bagi penjual. Jadi tidak ada keuntungan, ini maksudnya hanya komisi yang mendapat, penjualnya tidak ada keuntungannya. Kemudian ada istilah muwadah. Muwadah ini adalah jual beli yang harganya di bawah harga jual, arti mendapat diskon. Itu namanya kalau mendapat diskon istilahnya muwadah. Kemudian istilah mutlak. Mutlak di sini yaitu tukar menukar uang dengan barang. Itu istilahnya mutlak. Kemudian istilah dari produk syariah jual beli ini ada yang namanya muqayyadah. Muqayyadah di sini yaitu tukar menukar barang dengan barang. Kalau mutlak tadi tukar menukar uang dengan barang, itu mutlak. Ini dibedakan ya. Jadi melatih membedakan. Kalau mutlak tukar menukar uang dengan barang. Muqayyadah itu tukar menukar barang dengan barang ya, semacam barter begitu ya. Kemudian ada istilahnya soft ya, soft ra fa soft ini artinya tukar menukar uang ya, tukar menukar uang, ini soft. Kemudian salam ya, istilahnya salam. Jadi kalau tukar menukar uang itu soft tadi apa ya istilahnya, kalau konvensional valuta asing. Nah, itu kan mencari selisih nilai mata uang. Nah, kemudian itu istilah salam. Yang namanya salam di sini yaitu jual beli yang harga dibayar lebih dulu, barang diserahkan kemudian. Nah, hanya uang. Itu. Kalau yang namanya salam ini jual beli harga dibayar lebih dulu, barang diserahkan. Nah, kemudian ada istilah dengan istihna ya, istihna di sini yaitu jual beli yang harganya itu dapat dicicil. Jadi barang dibuat dan diserahkan kemudian. Jadi jual beli yang harganya dapat dicicil dulu, jadi barangnya hanya dibuat, diserahkannya kemudian belakangan, itu namanya istihna. Kemudian ada istilah wafa. Yang namanya wafa di sini yaitu jual beli yang diiringi syarat untuk dibeli kembali. Jika penjualan bersyarat namanya wafa.
waw dengan fa wa fa. Kemudian ada istilah lagi urbon. Ini kita produk-produk syariah supaya kita kada asing ya mendengar istilah-istilahnya. Yang namanya urbon di sini adalah jual beli. Jika yang tidak diteruskan uang muka, jika tidak diteruskan maksudnya urbon jual beli. Jika tidak diteruskan maka uang muka jadi pemilik penjual. Nah itu bapak BDP kada jadi misalnya batal, maka DP itu dia jadi hak milik penjual, itu namanya istilah urbon. Kemudian ada istilah dalam produk syariah bagi untung atau bagi hasil. Ya, bagi untung atau bagi hasil ini ada yang namanya mudharabah ya, ada yang namanya mudharabah. Mudharabah di sini itu adalah perkongsian pemodal yaitu sahibul mal dengan pengelola mudarib. Nah, kemudian keuntungannya dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya. Nah, sedangkan jika usaha rugi, maka yang menanggung adalah sahibul mal atau pemodal. Saya ulang. Yang namanya mudharabah di sini yaitu perkongsian pemodal atau sahibul mal dengan pengelola atau mudarib. Nah, keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya. Nah, sedangkan jika usaha rugi maka ditanggung oleh sahibul mal atau ditanggung oleh pemodalnya. Nah, itu yang disebut dengan mudharabah. Kemudian yang disebut dengan istilah musyarakah. Musyarakah di sini yaitu perkongsian antara pemodal. Nah, pemodalnya itu sahibul mal ya kan. Keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya. Sedangkan apabila mengalami kerugian, maka kerugiannya itu ditanggung bersama-sama berdasarkan proporsi modal. Ini musyarakah namanya, saya ulang ya. Yang namanya musyarakah ini perkongsian para pemodal, dia para sahibul mal, orang-orang yang berisi duit. Lalu keuntungannya ini dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya. Nah, adapun kerugian apabila rugi, maka itu ditanggung bersama-sama berdasarkan proporsi modal. Kemudian ada istilah yang dinamakan muzaraah. Muzaraah ini adalah perkongsian mengenai pertanian nih. Pemilik tanah ya kan, muzaraah zar'an ya lah. Zar'an itu apa? Padi zar'an. Muzaraah perkongsian pemilik tanah pertanian dan pengelola atau mudarib di sini kan. Nah, pembagian hasilnya itu menurut porsi yang disepakati sebelumnya. Nah, itu muzaraah. Perkongsian di bidang pertanian. Kemudian ada istilah musakat. Itu musakah sama aja. Musakah di sini yaitu perkongsian antara pemilik tanah perkebunan. Nah, ini kalau muzaraah itu kepada lebih arahnya kepada pertanian. Zar'an itu padi. Nah, kalau musakah atau musakat sama itu pada lebih perkebunan. Jadi perkongsian pemilik tanah perkebunan dengan pengelola dengan mudaribnya, pembagian menurut porsi yang disepakati sebelumnya. Kemudian di dalam perbankan syariah juga ada istilah yang berkenaan dengan sektor jasa dari perbankan syariah. Misalnya ijarah di sini itu sewa menyewa. Nah, kalau ada mengenal istilah ijarah itu berarti sewa menyewa. Kemudian wadiah itu arti titipan. Kemudian ada istilah wakalah itu sebuah wakil, perwakilan, wakalah. Nah, kemudian adalah kafalah ini artinya penjaminan. Jadi kalau kontrak dengan perbankan syariah mungkin akan mendengar istilah-istilah tersebut ya. Kemudian ada yang namanya hiwalah ini bisa diartikan dengan apa, anjak piutang jasa itu maksudnya pengalihan itu hiwalah. Kemudian ada istilah ju'alah ini jasa khusus, misalnya apa kayak sayembara ya kan, itu ju'alah. Kemudian ada lagi istilah qard ya kan, qordat kita ucap dulu, qordat hasanah, qordan titipan atau pinjaman ya. Kalau
mengeluarkan apa kordan hasanah. Apabila kita mengeluarkan artinya beramal, membantu orang, menyumbang ke masjid, ke tempat-tempat yang baik-baik, maka itu adalah merupakan pinjaman, ya kan, kita kalau karena diganti Allah, ya kan. Kordan ini tadi pinjaman, kordan hasanah. Kemudian ada lagi istilah rahan atau rehan, sama itu gadai. Nah, jadi itulah istilah-istilah dalam perbankan syariah. Jadi supaya kada asing, sambil didengar-dengar, diingat-ingat lagi ya. Jadi itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti apabila sudah ujian final tes, insya Allah mudah-mudahan bisa lulus semuanya mata kuliah sistem ekonomi syariah ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.